Bonus. Oke guys, selamat sore semuanya, selamat siang, selamat pagi, selamat malam buat seluruh penonton pemirsa channel Intel ODGJ ya, dari rumah singgah ODGJ ya. Di sini tim lengkap. Insya Allah ada komandan Mas Maman. Gimana kabarnya Mas Maman? Ya siap Tuan Takur, biasa ini. Dan Hari juga ini sangat dulu baik. perkenalan satu-satu. Perkenalkan, Iya. nama saya Komando Tuan Takur ya. Sebagai ketua Ada juga Kang Rumah. Enoy. singgah ODGJ. Ngapa tadi? Lanjut. Enggak apa-apa kan natural banget. Iya. Komandan Maman sebagai Cuma menambahkan Tuan Takur. Tuan Takur. Komandan Takur. Tuan Takur. Oh, komandan Tuan Takur. Siap, mohon maaf ini. Ya, jangan Ganti nama, Jangan ganti nama. dipecat ya, jangan dipecat ini. Ini Bang Kinoy. Oh, ya. Ya. Yang kedua ada Bang Gondrong ini. Coba bersuara. Oke, nama saya Kinoy dari Ujung Lamuk. Ini kalau dari mukanya ini enggak cocok, suaranya pelan ya, coba dikeraskan dong. Oke, nama saya Kinoy dari Lamuk. Nah gitu. Langsung guyu. Sekarang Memang harus kayak gitu. Gua yang berikutnya ini sebagai orang yang paling baik di antara kita ini. Masya Masyaallah. Allah. Suaranya ini harus keras, Bang. Silakan, Bang. perkenalan. Iya, iya. Podo deleng-delengan. Nggak Nih, apa-apa. Tuan Takur, Selamat jelas. sore dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Tohirin. Ustadz Tauhid Oh, iya. dari Purbalingga. Penemu orang-orang kok nggak waras. Masih saya berjalan mengikuti komandan. Takur. Tuan Tuan Takur. Takur. Dan berikutnya ada Bang yang paling tampan ini, paling Sedunia. muda. Paling muda di antara kita. Rendra. Silakan, Bang. Rendra. Ya. Bang. Kenalkan, nama saya Somad. Bukan Nabi sama tapi. Somad. Dan saya Somad bin Ali Priyono. Oke. Salam kenir. Salam Kadir. Dan saya sendiri yang paling apa ini? Paling manis ya. Manis di antara yang pahit. Iya. Nama saya Hidayat ya, dari Purbalingga. Jadi hari ini ngapain aja, Bang? Bang Tuan Takur. Kegiatan sore hari ini biasa kita bawa rekan-rekan dari Komando Intel ODGJ ya. Tuan Takur biasa keliling pojok-pojok perkotaan di mana banyak ODGJ yang perlu kita bina. Kelihatannya cukup seru hari ini. Tadi bisa kita ambil kelihatan di depan rumah sakit Siaga Medika. ODGJ kelihatannya problemnya gampang ditebak. Kalah judi. Paling sering Korban mungkin ya. slot, korban slot. Berarti hari ini tadi ada pasien ya, Bang? Ada pasien hari ini. Pasien pertama hari ini tadi itu cukup wah seru. Mister Mawan ya. Mbah Mawan. Mbah Mawan. Dari desa Dari Sabandingan Kecamatan Bengkong. sudah bisa kita laksanakan tugas sore ini ditangani ahlinya yaitu di Rumah Sakit Siaga Medika sama rekan-rekan. Ini sore sekarang kita mampir di warung kedai Jembatan Merah Lawing. Nih. Sekalian lihat situasi, barangkali ada pasien-pasien yang perlu kita tangani. Untuk yang lainnya gimana? Atau mungkin Kegiatan sore? ini kan kayaknya baru nih. Banyak yang belum kenal rumah singgah ODGJ itu apa. Ya, betul. Oh, iya, betul. Bang Andri, Bang Ini ya saya pastikan rumah singgah ODGJ. Kesana itu kita punya rumah singgah yang besar untuk ODGJ. Sehingga intinya kita hadir di rumah-rumah, hadir di hati mereka. Rumah singgah kita ambil sebagai pengertian filosofi, kita singgah di hati mereka, di rumah mereka, dan sebagai bagian dari kegiatan sosial mengabdi kepada masyarakat yang kebutuhan atau pikirannya
setengah sinting. Jadi bukan Nah, jadi iya. bukan kita yang bagian dari mereka, tapi mereka yang bagian dari kita. Asik. Kenapa? Mereka adalah Itu kita. betul di antaranya. Ya, kalau kita bagian dari Andre, mereka, kita Andriana. juga ODGJ, ya kan? Tapi kalau mereka bagian dari kita, mereka juga orang-orang yang patut kita berikan kemanusiaan yang sama dengan manusia yang lain. Itu Luar makanya binasa. kita satu komando sesuai dengan arahan Komandan Tuan Takur terkait kegiatan sosial ini. Ya, sepakat. Ya, dari satu hit apa itu komentar menurutnya rumah singgah kita? Kalau menurut saya intinya kita pertama itu niatnya itu ibadah karena Wah, soalnya ini Ustadz kita ya, lulusan dari murni sosial, tidak ada Pesantren Barelang. Sabar. Kebun kosong. Sabar. Kasih kesempatan untuk bicara dong. Ngomong. bukan murni karena konten itu bukan. Iya, Kita iya. benar-benar niatnya itu ibadah sosial, kita berjalan semampu kita karena kita di masih awal. sini Jadi mohon maaf rumah bagi kita. pemirsa yang melihat Di sini Saya moderator di sini, tempat diam kita. Anda. kalau banyak Di kekurangan dan perbedaan sini sobat kita. Memang tepat sekali Ustadz Tauhid yang Di paling sini Solid, rumah ya. gila. Nah ini nih, yang paling sitting dalam tim kita. Silakan. Kenoy. Silakan. No komen dulu, no komen. Ha, ngikuti aja kita mengalir kita ini Intinya- intinya kita mengalir dari kegiatan kita. Rumah Oke. singgah sebagai pengabdian. Ini paling nggak harus 15 menit tuh ya. Iya. Kalau nggak 15 menit Ini bisa. ngomong-ngomong untuk para subscriber, ini karena kita lagi ngopi ngeteh, ini ngeteh doang ini di kedai. Ini kita belum bayar, tolong di subscribe. Kita bisa bayar. Jangan dong. Ya, Jangan terlalu terbuka dong. Mainnya halus dong. Jangan terlalu terbuka. Tapi nggak apa-apa lah. Canda, pemirsa bercanda. Ini masih ditunggu-tunggu nih bagaimana Bang Kinoy melihat tentang fenomena orang-orang ODGJ ya, kaitannya dengan nanti rumah singgah ODGJ ataupun Intel ODGJ gitu. Karena ini kan tidak hanya pengamat tapi mungkin silakan. Pelaku. Oke, kalau menurut saya rumah singgah ini adalah maksudnya apa? Mungkin tempat yang tepat untuk mereka yang memang butuh pengawasan, mungkin dari mereka yang terkena gangguan jiwa. Kami bisa mengawasi, insya Allah kami bisa melaksanakan tugas-tugas kami dengan nyata. Nah, di rumah singgah ini kan kita ada komandan Takur, kita sesuai melangkah sesuai dengan aturan komandonya Bang Tuan Takur, demikian. Baik. Jadi pemirsa yang berbahagia, perlu diketahui bahwa ini memang lingkupnya kita mulai dari Purbalingga ya. Purbalingga, Jawa Tengah. Dan mungkin Tuan Takur yang paling paham tentang data-data dari fenomena ODGJ di Purbalingga. Kira-kira bagaimana? Oh ya, terima kasih. Oh ya, Oke, Mas. silakan. Keresahan kita emang betul ya. Tingginya ODGJ itu Dibayar, pemirsa. akibat kebanyakan itu ini utang ini. dari minimnya perhatian dari orang tua biasanya. Ya, yang terus ada. Oh, sambelnya ada yang double ya? Oh ya, siap. Iya. siap. Terima kasih, Mas. pemirsa, mohon maaf. Iya. Kita sambil-sambil. Monggo. Jadi tadi poin pertama faktor keluarga nggih. Betul. Jadi salah satunya faktor keluarga. Kenapa kemudian banyak fenomena ODGJ yang ada di tidak hanya di Purbalingga sebenarnya, tapi di banyak tempat seluruh Indonesia. Betul. Terus yang kedua selain keluarga biasanya faktor ekonomi ya. Ekonomi yang terbanyak adalah ekonomi, keluarga, terus percintaan. Oke. Rata-rata itu. Kami mohon izin pemirsa sambil makan ya. Iya. Sambil ngobrol, Tapi yang biasa yang kita temuin itu seringnya itu emang pergaulan bebas ya. Mengakibatkan mereka itu lingkungan ya. iya terlalu ini akhirnya mereka banyak menggunakan barang-barang yang dikonsumsi itu berlebihan. Biasanya itu ya maaf ada semacam obat-obat batuk yang berlebihan dikonsumsi, tidak menyebut merek tapi biasanya seperti itu. Atau lem-lem itu juga biasanya itu. Intinya Jadi- barang-barang terlarang ya Iya. yang Betul. dilarang dikonsumsi. Betul. Itu terutama untuk kaula-kaula muda ya. Itu sering kita tangani itu. Sini, guys. Makanya yang muda-muda itu banyak sekali sekarang. Untuk Purbalingga aja Bukan termasuk isi makanan saudara. cukup tinggi untuk ODGJ-nya. Seperti hari ini kita merasa agak tegang sedikit. Lumayan cukup melelahkan.
apa tuh? apa gitu ya. Mas nggak ono tahu tempe ya? Oh ya. Matur suwun Mas. Ini bisa buat karaoke juga mas? Ya, bisa. Tapi sini kejauhan ya. Oh iya. Jadi mengulang tadi yang disampaikan oleh Ustadz Tauhid ya. Rumah singgah ODGJ, Intel ODGJ itu nomor satu memang didasarkan niat ibadah ya. Tentu berdasarkan keyakinan yang kita punya. Sehingga kemudian bentuknya adalah kegiatan sosial. Terus banyak pertanyaan gini Bang Tuan Takur atau mungkin tim-tim yang lain. Sambil makan ya. Kira-kira ketika ada pasien ODGJ itu apakah masih bisa disembuhkan atau tidak itu? Rumah singgah ODGJ yang utama itu kita menangani sebagai namanya itu untuk psikologisnya ya, penanganan dini dari apa bahasanya yang paling mudah, terapis mungkin. terapi lah ya, terapi ODGJ. Jadi terapi ini bukan untuk penyembuhan ini, tapi minimal kita pendekatan dari keluarganya seperti apa. Biasanya itu kebanyakan pasien-pasien itu terlalu dijauhi sama keluarganya, sudah dicuekin. Jadi sebenarnya masih ada peluang untuk sembuh, dalam arti nggak total, tapi bisa jadi nyaman lah di keluarganya, nggak terlalu terdikte seolah-olah ODGJ itu gak manfaat, nggak dapat. Padahal itu ada celah. Makanya kami sebagai apa namanya penggiat ya, namanya penggiat ya, penanganan ODGJ melalui rumah singgah atau Intel ODGJ itu yaitu tadi faktor utamanya ya, pendekatan dulu. Artinya menjadi teman terlebih dahulu. Iya, itu seperti itulah. Kita Teman jadikan bahkan keluarga, teman ya. ya, keluarganya, pendekatan ke keluarga. Penanganan selama ini seperti apa, itu harus kita tahu dulu. Biar lebih mudah lah penanganannya, untuk penanggulangan dininya itu seperti apa. Ada perlu nggak kita terapi-terapi yang khusus, kadang-kadang ada yang khusus macam gini. Khusus itu bisa kita berapa kali gitu, nggak cuma sekali. Kita adakan interaksi sama pasien itu, interaksi atau seperti apa, kita ajak bicara. Yang awalnya nggak mau bicara, progresnya seperti apa, besok kita datang bisa bicara atau bisa senyum, itu udah bagian dari apa namanya penanganan kita. Tuh, biasanya ada ODGJ itu diam terus, tapi ketika kita hadir dengan pendekatan kekeluargaan, dengan pendekatan seperti kita kawan saja, seolah-olah itu ya fan-fan aja, sahabat itu, bukan orang gila itu, jadi ya sahabat itu aja. Baik. Ya. Itu kan mungkin bagi pasien-pasien yang masih ada keluarga gitu ya, masih ada tempat tinggal. Tapi di lapangan itu banyak fenomena pasien-pasien ODGJ yang kayaknya dari namanya, identitasnya pun nggak ketahuan gitu. Atau bahkan mungkin keluarganya juga nggak tahu nih, alamatnya juga nggak tahu di mana. Nah itu kira-kira sebagai rumah singgah itu gimana itu? Oh ya, biasanya kita harus cek dulu juga wilayah itu. Biasanya nggak jauh orang-orang itu, misalnya ada ODGJ di jalan yang baru, biasanya itu kan buangan harus berapa. Kita nanti coba share di grup-grup yang biasa orang hilang, bila mana keluarganya emang kebetulan lagi mencari, ya sudah kita temuin, terus kita coba tangani ini mungkin segini mungkin, kenapa ini bisa kabur atau seperti apa, seperti itu. Tapi kalau sudah benar-benar dalam arti gilanya A1 sudah benar-benar, itu biasanya kita enggak hanya sekedar kita kemanusiaan apa, kita berikan makanan untuk mereka atau apa yang kira-kira, yang penting intinya kita memanusiakan mereka, itu aja. Baik, di luar tema pemirsa, ini kelihatannya pakai tangan kiri ya. Ini karena kameranya itu selfie ya. Jadi biar kita disclaimer terlebih dahulu. Baik, lanjut mungkin dari para penggiat-penggiat yang lain yang luar biasa. Ya, siapapun lah. Ini kira-kira melihat kayaknya kok pasien atau
penderita ODGJ kok nggak berkurang ya? Ini kira-kira Apa penyebab? ya apa lah gitu lah. Kalau dibilang penyebabnya tuh nanti terlalu gimana gitu kan? Ngomong-ngomong. Ini Noy. Ya, aku makan dulu bang. 3 hari belum makan aku. Kasihan. Atau mungkin karena memang jarang juga yang ini ya, istilahnya kayak memberikan perhatian lebih begitu mungkin ya, atau gimana ya? Ya pemahaman kita sejauh ini ya intinya ODGJ itu udah sunatullah, terus di situ juga kita sebagai penggiat atau emang apa namanya mencoba menjadi bagian dari mereka sebagai keluarga. Ya Itu kita paling nggak penting bisa ya? kita nggak bisa arti itu seperti atau tidak. Intinya ada orang-orang itu yang kita tanganin. Karena ya sudah seperti itulah manusia, kehidupan ketika beban, kadang-kadang emang kalau beban kehidupan ya seperti itu, Semuanya punya beban mungkin. punya beban. Cuman masing-masing orang biasanya punya trik sendiri-sendiri untuk menanganinya. Ada yang sanggup menangani beban, ada yang nggak sanggup. Kalau yang sanggup biasanya yaitu tadi mengefek, akhirnya apa? Problemnya ngawur pola hidupnya, masuk ke dunia-dunia yang nggak seharusnya. Misalkan itu tadi pecandu-pecandu, obat-obat. Itu awalnya mereka sebenarnya bukan dari keturunan, tapi menjadikan mereka gila karena apa? Itu tadi stres berlebihan. Akhirnya mereka menggunakan barang-barang yang dilarang lah, itu seperti itu. Itu banyak sekali kasus itu untuk generasi-generasi yang usia rata-rata produktif ya, usia 15 tahun sampai 20 tahun itu banyak sekali ya kalau kita jumpai di tempat-tempat apa namanya penanganan anak-anak atau orang-orang dalam gangguan mental itu. Kali ini banyak gangguan mental ya, sebelum masuk ke dia mentalnya dulu, makanya ada penanganan mental sebelum ini kan, mentalnya ditanganin dulu. Kita baru mental, baru kita telusuri apa sih yang jadi mereka seperti ini. Ya itu tadi penemuannya kalau di lapangan itu tadi karena over menggunakan obat-obatan yang nggak semestinya. Salah satunya ya. Jadi dia mengenai ke saraf biasanya. Iya, iya. Ketika sudah mengenai saraf, ya itu kan akhirnya problem keluarga. Sembuhnya salah satunya harus dari dirinya sendiri. Oke, dan Seperti lingkungan itu. mungkin ya. Dan lingkungan. Sama pemirsa ada yang sangat menarik ya. Jadi tadi itu teman-teman ini tim dari Intel ODGJ Rumah Singgah ODGJ itu mengantar salah satu pasien Mbah Darmawan ya, Ya, dari betul. desa Bandingan di Jombong, Purbalingga. Itu ketika datang ke situ pihak rumah sakit itu begitu apa istilahnya itu, Menyambut. ya antusias, memberikan respect kepada teman-teman rumah singgah ini. Nah itu kira-kira satu fenomena apa itu Bang Takur Iya. dari yang lainnya? Jadi intinya kayak rumah sakit yang penanganan pasien jiwa itu sebenarnya itu sudah cukup apa namanya problem, jadi problem yang harus sama-sama ditangani, nggak hanya rumah sakit tugasnya menangani, nggak, harus jauh lebih itu. Makanya ketika ada penggiat-giat atau ada organisasi atau ada namanya termasuk Rumah Singgah ODGJ ini yang ditangani oleh Itu sampai mas. grup Tuan Takur ini semua dengan rekan, itu sangat membantu sekali mereka. Mereka pengen kerjasama lebih, yaitu lebihnya apa? Karena mereka sering menangani ada kiriman pasien-pasien misalnya yang harus diambil ya dari keluarga satu tidak mampu, kondisi pasiennya itu cukup mengkhawatirkan karena apa? Gampang ngamuk seperti biasanya. Kalau udah yang gampang ngamuk itu biasanya cukup gini, dari rumah sakit pun ada memberikan warning, ini harus ada ekstra. Minimal kalau dari kerjasama ada Intel ODGJ itu minimal itu, berarti bisa cek dulu di lapangan sebelum akan didatangi oleh petugas-petugas tertentu untuk dibawa ke rumah sakit. Intinya kehadiran Rumah Singgah ODGJ, Intel ODGJ ini membantu lah ya, insya Allah Ya membantu sekali lah. Monggo Bang Gino lanjutkan. Sudah stopin. Monggo. Sambung kata-kata.
terus. Pokoknya semangat terus. Hari ini kelihatan cukup melelahkan, tapi yakin usaha yang serius tidak akan pernah sia-sia. Amin. Karena membuka untuk suatu kebaikan, pasti Allah bukakan kebaikan-kebaikan yang Amin, lain. amin. Seperti itu. Itu filosofi untuk kita di Rumah Singgah ODGJ. Jadi intinya kebaikan-kebaikan yang mau kita buka untuk membantu mereka itu bagian benar-benar yang harus kita yakini, itu sesuatu yang insya Allah menjadikan nilai yang baik sekali di masyarakat. Oke. Begitu aja. Kayaknya luar biasa nih. Mungkin sebelum ditutup atau sebelum diakhiri video ini, masing-masing dari Intel ODGJ ini bisa memberikan apalah closing statement atau apa ya. Ini dimulai dari Bang Takur monggo. Ya, saya sebagai ketua Intel ODGJ memastikan kepada masyarakat, monggo masyarakat nggak usah istilahnya menjauhi orang-orang yang kelainan seperti ODGJ. Itu harus kita rangkul, harus kita sebagai anggap bagian dari keluarga kita. Bagaimana sama-sama kita menjadikan mereka itu teman. Oke, intinya jangan sampai mengasingkan ODGJ. Betul. Monggo Bang Kinoy. Kalau dari saya, kami mohon dukungan dari masyarakat sekitar supaya kami bisa menyelesaikan misi kami itu dengan dukungan dan bantuan masyarakat luas. Kita nggak bisa sendiri intinya ya. Nggak bisa sendiri, kita harus ada relasi, terutama masyarakat dan keluarga. Oke, dukungan pemirsa. Tat, monggo mungkin nada suaranya. Mohon maaf buat penonton dan teman kami, khususnya channel kami. Mohon maaf sekali apabila banyak kurang sopan atau kurang pas panjenengan semuanya, karena kami dalam hal belajar. Tapi insya Allah saya dengan melaksanakan hal ini benar-benar tentunya beribadah sosial lah intinya, bukan murni konten ya, karena kami belajar sebenarnya belajar baik lah ya, sama tim. Kalau kita untuk ke depan yang akan lebih baik lagi, tapi minta dukungannya sama teman-teman semua, minta doanya biar kita dalam menangani seluruh ODGJ yang kita tangani itu dengan baik, benar-benar baik ibadah kita. Jadi konten hanya saran untuk menyampaikan kebaikan ya pemirsa. Pesan-pesan kebaikan. Pesan-pesan kebaikan. Bang Andre, oh Bang Andre, mungkin ada Somat. yang keras ya. Bang Somat, mohon maaf ini ya. Yang keras Bang Somat. Ya, dari rekan-rekan saya, dari Pak Ketua saya, Tuan Takur juga sudah menyampaikan. Pokoknya dari saya nggak banyak-banyak kata yang bisa saya sampaikan. Saya hanya ingin mari kita sama-sama perjuangkan orang-orang di sekitar kita. Jadi bukan semata-mata, sukses itu bukan semata-mata dari kita mampu, kita punya segalanya, tapi kita itu bisa bermanfaat untuk sesama. Seperti itu. Karena sebaik-baiknya manusia bukan manusia yang punya harta berlimpah, tapi sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia. Ya, betul sekali. Persis. Terima kasih. Oke, kalau dari saya terakhir salam kita apa? Salam sinting. Salam Oke, ya, penting. kita kompak bersama-sama nggih. Oke, saya komando 1 2 3. Salam sinting. Terima kasih pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Tapi kalau potong-potong